Iya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Marketplace dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Baik, Pak Henry, kita juga ingin menyoroti bagaimana kemudian terkait dengan pelemahan saham-saham konglomerasi yang tadi sempat kita mention di awal, ada Brand, PTRO, dan lain-lain. Anda melihat ini justru bisa menjadi entry level yang tepat atau seperti apa nih Pak Henry? Ya, menurut saya untuk saham-saham konglomerasi mengalami pelemahan signifikan kemarin, setuju dengan Mbak, ini adalah hal yang menarik untuk kita cermati bersama. Karena apa? Karena koreksinya cenderung relatif sesuai dengan prediksi baik dari si teknikal maupun fundamental setelah mengalami penguatan signifikan. Sehingga saya lihat bahwasanya koreksi yang terjadi kemarin cenderung memberikan kita peluang untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Karena apa? Karena penguatan yang signifikan terjadi belakangan ini, saya melihat belum disertai dengan aksi distribusi atau konsolidasi terlebih dahulu. Sedangkan kita lihat trennya masih bergerak uptrend sebenarnya. Oleh karena itu, peluang untuk buy on weakness cukup terbuka lebar untuk investor maupun trader sebenarnya. Baik, boleh kita bilang penurunan saham-saham konglomerasi ini sebagai retracement yang cukup menarik untuk saat ini ya, Pak Henry ya? Betul, betul, betul. Baik. Retracement cukup menarik. Baik, saya juga ingin bergeser bahas Aman Mineral, Pak, yang kemarin terkoreksi hampir 15% hanya dalam satu hari. Anda melihat ini indikasi wajar, panic selling atau seperti apa nih? Apakah kemudian juga ini adalah valuasi yang menarik untuk saat ini? Sebenarnya untuk Aman ya Mbak ya. Aman di sini saya cukup tertarik dengan Aman. Sebenarnya untuk bisnis utamanya dari sisi kinerja keuangan mulai mengalami perbaikan ya. Namun sebenarnya perbaikannya di sini ada suatu hal yang surprising dari sisi bottom line ya, dimana kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang mengalami laba positif, namun pada kesempatan kali ini Aman Mineral ternyata mengalami koreksi dari sisi bottom line. Nah, itulah mungkin hal secara fundamental yang menjadi concern pelaku pasar sehingga menjadikan saham Aman di sini kemarin mengalami koreksi. Kita lihat kan koreksinya sebenarnya kemarin tidak begitu barbar dalam tanda kutip ya, langsung dibuang gitu kan. Namun perlahan-lahan di situ, sehingga menjadikan menurut saya koreksi yang terjadi pada saham Aman ini merupakan salah satu bagian dari representasi kinerja keuangan secara fundamental dari Aman yang kurang begitu impresif jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di situ sih. Baik, baik. Tapi Anda boleh jadi merekomendasikan nih Aman akan rebound dalam waktu dekat atau justru akan melanjutkan downtrend-nya nih, Pak Henry? Kalau Aman, saya di sini melihat ada potensi rebound. Namun saya ada sedikit kekhawatiran ya mengenai rebalancing besok MSCI tanggal 7 kalau nggak salah. Aman saat ini kan sedang berada pada indeks tersebut. Ada mungkin spekulasi di pasar, kita lihat sedikit gitu kan ya. Ada nada-nada sumbang dikeluarkan. Tapi di sini saya tidak bisa percaya itu 100%. Namun hal ini menjadikan sedikit kekhawatiran untuk saham Aman itu sendiri. Namun balik lagi, ini saya cuma mendengarkan dari obrolan kita di pasar, ada potensi di downgrade mungkin di situ. Oleh karena itu, buy yang tepat mungkin menurut saya adalah pada besok setelah pengumuman dari MSCI itu sendiri sih. Baik, untuk Aman Mineral direkomendasikan masih wait and see terkait dengan keputusan besok ya Pak ya. Ingin sedikit reviewnya Pak Henry untuk saham-saham perbankan gimana nih Pak Henry? Kalau perbankan di sini ya Mbak ya, problem dari perbankan mengenai penyaluran kredit. Menurut saya pribadi, saya melihat bahwasanya saham-saham sektor perbankan pelemahannya itu sudah terprice in ya. Sebenarnya saya melihat bahwasanya untuk saham-saham perbankan itu ada potensi terjadi technical rebound. Data semester 1 sudah rilis mayoritas dan investor cenderung melihat ke depan akan seperti apa rilis data kinerja keuangan dari saham perbankan. Dan pelemahannya terjadi selama beberapa 2-3 minggu terakhir ini menurut saya adalah momentum untuk kita untuk melakukan buy and weakness untuk saham-saham perbankan sebenarnya. Baik, saham-saham perbankan boleh jadi perhatian, masih diproyeksikan akan ada technical rebound ke depannya ya. Baik, Pak Henry, sebelum kita lanjutkan talk show-nya, kita lihat terlebih dahulu posisi pembukaan perdagangan saham terkini per pagi hari ini. Kita lihat di layar televisi berikut ini, IHSG ini tampaknya mengalami penguatan tipis 0,35% ke 7.490. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada CDIA, BMRI, Koin, Mina, SSIA, MTEK, Aman. Kemudian Film, Goto, Dewa, dan kemudian top losers datang dari Cuan, Toba Brand, Raja, BKSL, PTRO Ratu, ADRO Harum, dan DKHH. Ya, kita juga lihat di sini kalau dari sektoral
Infrastruktur masih memimpin penguatan pagi ini di 1,8%, kemudian disusul perbankan, teknologi dan juga cyclical. Dan berikutnya kita akan melihat pembukaan perdagangan bursa Asia pada pagi hari ini. Kita lihat di layar televisi untuk bursa Asia pada pagi hari ini. Tampaknya Nikkei menguat 0,4%, STI menguat 0,42%, kemudian Kospi menguat 1,4% dan Hang Seng menguat 0,35%. Dan kemudian kita juga akan melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini. Ada Inco, kemudian ada Antam, ada BRIS, ASII masing-masing dengan rekomendasi ada trading buy dan juga buy on weakness. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Pak Henry. Baik Pak Henry, kalau kita lihat pembukaan perdagangan pagi hari ini tadi memang baru berlangsung 7 menit perdagangan, tapi kalau top gainers tadi dilihat CDIA masih memimpin. Anda melihat ini saat yang tepat untuk kemudian masih pantau dulu CDIA, kayaknya kalau entry sudah kemahalan ya Pak ya. Proyeksinya untuk CDIA gimana nih Pak Henry? Benar, kalau saya lihat untuk entry CDIA di harga sekarang agak sedikit risiko ya. Karena biasanya memang pembukaan setelah keluar FCA dia mulai penguatan signifikan, namun biasanya menjelang penutupan market akan berangsur-angsur untuk terkonsolidasi ya, untuk ke level menjelang openingnya. Biasanya seperti itu kalau kita lihat. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya untuk saham CDIA yang mengalami penguatan signifikan pagi ini, apabila kita melakukan untuk spekulasi buy atau investing, relatif harga cenderung relatif lebih mahal. Baik. Untuk CDIA masih pantau dulu ya Pak ya, masih ada potensi penguatan lebih lanjut. Sekarang jangka pandang ada. Pak Henry, ini kita melihat ada 4 saham pilihan yang tadi sudah ditampilkan di layar televisi. Untuk Inco, ini ada sentimen positif untuk komoditas nikel atau seperti apa nih Pak Henry? Ya, kalau saya lihat di sini komoditas nikel punya exposure yang cukup bagus tahun ini ya. Kita lihat fokus pemerintah untuk hilirisasi itu sendiri, sehingga menjadikan saham nikel akan cenderung menarik. Selepas itu saya melihat dari perspektif flow ya, saya melihat ada smart money yang mulai masuk ke saham Inco itu sendiri. Asing pun juga demikian. Setelah distribusi kurang lebih sebulan 2 bulan terakhir di sini, saya melihat ada tanda-tanda untuk asing untuk melakukan akumulasi saham ini. Oleh karena itu menarik bagi saya secara jangka pendek maupun menengah untuk saham Inco itu sendiri. Ya, baik. Inco direkomendasikan untuk trading buy bisa jangka pendek hingga jangka menengah. Support di 3.650 dan resistance di 3.840 ya. Kita ke Antam, Pak Henry, seberapa menarik Antam di tengah penguatan harga komoditas emas? Kalau Antam dibandingkan dengan saham-saham komoditas emas lainnya, seberapa menarik nih? Kalau saya lihat dari sisi fundamental, saya melihat bahwasanya Antam mempunyai kinerja fundamental yang relatif lebih solid jika dibandingkan dengan saham emas lainnya. Dan saya melihat ya untuk Antam itu sendiri mempunyai likuiditas yang cukup besar jika dibandingkan dengan saham emas lainnya. Oleh karena itu mungkin apabila untuk jangka pendek, menengah, panjang, menurut saya Antam lebih menarik untuk kita lakukan spekulasi buy, investasi atau swing di situ. Karena asing juga dan smart money juga saya lihat bahwasanya sejauh ini mulai akumulasi lagi ya setelah distribusi kurang lebih 2 pekan terakhir ini. Kita lihat ada tren asing masih melakukan akumulasi untuk saham-saham Antam. Baik, untuk Antam direkomendasikan melihat kinerja dan juga likuiditas yang cukup menarik dibandingkan saham-saham emas lainnya. Juga direkomendasikan untuk trading buy, jangka pendek, menengah, sampai ke panjang. Ini cukup menarik ya untuk Antam ya Pak Henry ya. Kita ke BRIS. Untuk BRIS proyeksinya seperti apa nih Pak Henry? BRIS di sini saya melihat ada potensi BRIS itu berikut MA 200, di mana saat ini kan BRIS sedang berada pada area MA 200-nya di 2790-an. Dan berikut ini terjadi setelah jadi konsolidasi disertai dengan akumulasi oleh investor asing yang saya lihat 2 bulan 3 bulan terakhir sebenarnya ini net buy terus di situ. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya BRIS ini mempunyai peluang ya untuk melakukan untuk terjadi penguatan sesuai dengan kinerja fundamental yang seharusnya bagus juga. Area level resisten kurang lebih paling nggak ke level 3.000 sih sangat mungkin. Baik. BRIS diproyeksikan bisa mencapai ke level 3.000 diiringi dengan katalis positif dari aksi net buy yang cukup gencar begitu ya untuk saham BRIS. Kita ke ASII, direkomendasikan buy on weakness. Untuk ASII ataupun otomotif seperti apa sih Pak Henry?
Kalau ASI juga demikian ya. Sebenarnya kinerja keuangan untuk ASI tidak cemerlang tahun-tahun sebelumnya. Kita wajar pemain barunya banyak di Indonesia mulai masuk, terutama pada EV. Namun saya melihat di sini ada momentum smart money lagi. Saya lihat Ya, bahwasanya asing, terus kemudian investor-investor besar uh, melakukan akumulasi dengan jumlah yang cukup masif, kurang ya. lebih sebulan 2 bulan ini, sehingga saya melihat ada potensi untuk pergerakan uptrend lagi gitu Mhm. untuk saham asing. Namun baik lagi kita harus memantau buy and weakness, beli di area EMA 200 saja di level 4.850-an di situ sebagai level support konfirmasinya sih. Baik, untuk ASII direkomendasikan buy on weakness 4.870 untuk support dan Ya, resistance di 5.125 ya. ya. Baik, Pak Henry, kalau Anda lihat secara sektoral, sektor-sektor apa yang mungkin sektor dan juga saham yang bisa menjadi watchlist untuk perdagangan hari ini setidaknya untuk pekan ini nih, Pak Henry? Untuk pekan ini ya Mbak ya, Ya, saya melihat saham-saham Konglo ya, ya, yang kemarin terjadi distribusi koreksi signifikan, dan apabila hari ini masih terjadi distribusi signifikan, biasanya ada pembalikan arah. Pembalikan arah namun sifatnya sangat terbatas sekali. ya, Nah, momentumnya menurut saya adalah trading jangka pendek saja ya. untuk saham-saham konglomerasi yang saat ini sedang ramai di situ. Nah, Baik. banking mulai cicil di bawah, sektor banking persiapan untuk rebound jangka pendek saja. Baik, tadi ada dua sektor yang perlu kita soroti. Tadi saham-saham konglomerasi ada potensi pembalikan arah, tapi direkomendasikan trading jangka pendek begitu Jangka ya. pendek. Pergerakannya cukup cepat gitu ya untuk saham-saham Ya, konglomerasi. Kemudian untuk saham-saham perbankan boleh mulai entry atau mulai cicil gitu ya. ya betul. Terima kasih banyak Pak Henry. Satu pertanyaan singkat terakhir mungkin support dan resistance untuk IHSG hari ini nih Pak Henry. Untuk saya melihat IHSG ya, saat ini sedang berada di level 7500. Support terdekat saya lihat di sini ada pada level 7450 sebagai level support untuk IHSG, dan Ya. resistennya di sini saya lihat ada level 7580-an di level tersebut. Apabila breakout ada potensi ke 7700, namun kalau terjadi breakdown hari ini ada potensi ke level 7300 sebagai level support selanjutnya. Baik, support di 7.450 dan resistensi HSG di 7.580. Kalau break resistance diproyeksikan semoga bisa ke 7.700 begitu ya. Yap. Terima kasih banyak Pak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst Erdika Elite Sekuritas sudah bergabung di Market Buzz. Pak Henry, sampai berjumpa kembali dan salam sehat Pak.